Terus diangkat. angkat. Oh, lampunya nyala tapi. Nyala, Pak. Oh, motornya digini-gini, terus diangkat. Angkat. Terus Ya itu buk begitu. diangkat turun lagi. Tahu itu. Pas turunnya nggak seimbang. Nggak seimbang. Ke Nabrak ke yang trotoar tengah itu, Pak. Oh iya, jadi pas turunnya nggak seimbang, terus mepet, Ke kanan ya. nabrak, Nah, nabrak ke trotoar. Nabrak tiang listrik apa trotoar? Nabrak. Kalau saya lihat mah kayaknya nabrak yang listrik, Pak. Oke. Begitu. Nah, motornya mah nabrak trotoar, Ah. badannya yang nabrak tiang listrik. Kronologi kasus 7 terpidana pada tanggal 27 Agustus, informasi yang beredar awalnya Vina dan Eki melintas di depan SMPN 11 Cirebon. Kemudian mereka dilempari batu oleh sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong. Kemudian Vina dan Eki terus melaju, sehingga 11 pemuda tersebut ikut mengejar hingga sampai di jembatan Talun. 11 pemuda tersebut berhasil menendang dan menjatuhkan motor yang dikendari oleh Vina dan Eki. Kemudian, Vina dan Eki dikeroyok. Setelah terjadi pengeroyokan tersebut, Vina dan Eki dibawa oleh 11 pemuda tersebut ke tempat tongkrongan pemuda itu sebelumnya. Tepatnya di belakang showroom mobil di sana, Eki dihajar dan ditusuk menggunakan sajam. Sedangkan Vina diperkaos. Ketika Vina dan Eki sudah tidak sadarkan diri, kedua korban tersebut dibawa kembali ke lokasi jembatan Talun, di mana awal 11 pemuda tersebut berhasil memberhentikan laju motor Vina dan Eki. Di sana Vina dan Eki diletakkan seolah mereka telah terjadi kecelakaan. Kemudian 11 pemuda tersebut kembali ke tempat tongkrongan. Hingga beberapa jam kemudian, beberapa warga menemukan Vina dan Eki yang sudah tidak sadarkan diri yang tergeletak di pinggir jalan. Lalu warga melaporkan kejadian tersebut ke polisi hingga polisi pun datang dan membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Yo guys, baik lagi bersama saya tentunya. Oke, kita bahas di segmen kali ini adalah kasus Vina Cirebon yang sekarang ya menghilang kasusnya guys. Karena muncullah kasus-kasus baru dan ini ada kasusnya si Sugus ya, apalagi kasus Sugus ini benar-benar menghilangkan semua kasus-kasus yang ada ya, memperebutkan donasi gitu ya. Setelah kasusnya Agus muncul, kasus Vina ini menghilang guys. Dan ini ada berita apa ya dalam kasusnya Vina, untuk hari ini kita bahas. Yuk lihat bareng-bareng guys. 8 pelaku anggota geng motor yang sudah diamankan jajaran Polres Cirebon Kota dan kini dilimpahkan ke Polda Jabar masih dilakukan pemeriksaan mendalam terkait motif pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa anak polisi dan kekasihnya pada tanggal 27 Agustus lalu. Kapolres Cirebon Kota mengatakan aksi keji yang dilakukan para pelaku geng motor dengan menghabisi nyawa korban dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras dan obat-obatan. Sebelum melakukan kasus Vina Cirebon, Tuh, lalu bahkan ini. satu anak ini sebetulnya ketika kejadian ada di Jakarta, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita semua sepakat pelaku kekerasan dalam hal ini khususnya kasus pengeroyokan di Tasikmalaya, tangkap, adili, tapi jangan sampai salah tangkap. Bener kayak Peggy Ini ya. gak bisa didiamkan berulang kali. Ini lolos lagi Pak Habib. Ini akan memicu hal lain. Saya percaya APH kita tidak takut pada kekuatan-kekuatan lain di luar peraturan perundang-undangan. Kami meminta Komisi Yudisial atas kemudian dorongan dari Komisi 3 untuk memeriksa majelis hakim tentang adanya dugaan pelanggaran etik dalam proses peradilan terhadap para anak.
Kemudian kami juga memohon dukungan kementerian yang membawahi Bapas kelas 2 Garut untuk memeriksa kinerja pembimbing kemasyarakatan yang bernama Martini SHMH. Hadirnya baru tanggal 3 Desember, BAP-nya tanggal 30 November. Lalu mengakui mendampingi, padahal orang tua dipaksa untuk membaca saja 1 Desember dini hari. Kemudian yang terakhir, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, para anak tidak ditempatkan di LPKA Bandung tetapi di PL. Ini namanya Eko. Ini Itu Rivaldi kenal juga di dalam. ini Rivaldi. Iya. Ini yang baru di dalam. baru Iya. tahu di dalam Iya, itu. baru tahu Oke. di dalam. Yang ini Itu Eka Sandi. Tamannya Saka ya? Iya. Taman Ini? Saka. Itu Oh, ini Jaya. suaranya itu ya? Iya, benar itu Jaya. Jaya Koplak, dipanggilnya ya? Koplak. Saya ngingetin Aktif sendiri suaranya dulu di pasti. ini Supri, Supri, ini. Hadi. Jadi mereka ini ada di ruangan itu. Rekaman yang diduga ini CCTV nih, pembunuhan yang keroknya Vina si Cirebon Aep mendadak sama viral Linda ini. setelah seorang hacker mengunggahnya ke publik. Beredarnya CCTV pembunuhan Vina Cirebon setelah 8 tahun menghilang membuat masyarakat penasaran. Apalagi Tangkap ditemukan Aep dan sosok Aris wanita Papua lain sekarang selain juga. Vina pada rekaman tersebut. Dari rekaman CCTV yang beredar, beberapa netizen mengungkapkan jika ada sosok wanita. Rekaman yang diduga CCTV pembunuhan Vina Cirebon mendadak viral setelah seorang Nah, ini ada drama kolosal panggung sandiwara di tahun 2016 ya. Aktor di balik kasus kematian Vina pada pinter-pinter, makanya lolos dari jeratan hukum, guys. Hanya peran pengganti lah yang jadi tumbalnya. Nah, ini Suridana ya sama ini ya. Aku lupa namanya siapa sih sebelah sini teh. Ini siapa ya? Temannya si Eki nih, aku lupa. Oh, siapa ya? Pokoknya sinilah temannya gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, membongkar aktivitas Vina Cirebon yang aktif di media sosial. Bahkan, Vina sempat membuat status di Facebook berisi umpatan pada seseorang. Menurut Tony, Ya, harus status Vina Papua itu penting semestinya. untuk mengungkap misteri kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Awalnya, Tony heran penyidik tidak membuka ponsel Vina dan Eki. Ponsel tersebut menurut Tony penting dibuka agar dapat mengetahui ancaman yang diterima ke Ini ada yang datang jam 2 malam di Polsek Talun. Ya tak ceritakan, ya Om, 2 hari itu di Polsek Talun memang didatangin 2 mobil, tahu kepolisian, tahu apa, karena nggak seragam polisi waktu ya, nggak seragam polisi. Jadi berapa hari setelah kejadian? Kurang lebih 2 malam, 2 harian lah. 2 hari dua setelah kejadian itu Polsek Talun didatangi 2 mobil, 2 mobil Iya. oleh yang datang Polres Kota, Polres Cirebon Kota. Cirebon Kota. Jam 2 malam loh Pak. Jam 2 malam ya. Iya. Bawa, ya nggak tahu ya, pokoknya bawa tahanan 2. Oh gitu. Saya juga Pak tadi dari Ibu Yuni, mantan istrinya Pak Suroto, yang dulu sempat menyaksikan ada aja handphone polisi. di sepeda motor Kayak. kemudian diamankan oleh anggota Polsek Talun. Waktu itu cuma namanya nih Pak nggak tahu. Nah, oleh karenanya saya datang ke sini nih. Seandainya dari anggota yang berdinas di sini hari ini ada yang sudah lama waktu 2016, syukur-syukur saat itu menyaksikan, Pak. Kan saya bisa tanya-tanya sama anggota itu. Bergiliran sih, yang di polsek. Penting siaga, ada siaga. Oke, Pak Yayan, kalau begitu saya tunggu aja dulu ya. Oke, mangga. Pak Suja dan Pak Dadang. Nah, kalau Pak Suja kebetulan malam ini lepas tiket, lepas dinas. Dan kalaupun ada juga seperti yang diinformasikan oleh Ibu Yuni, nah pimpinan dalam hal ini Polsek Talun ini adalah Bapak Kapolsek ya. Nah, tadi saya nungguin ya Bapak Kapolsek dari habis maghrib setengah 7 ya sampai jam 10
terpaksa dengan Pak Dadang itu tidak kami rekam karena belum ada izin dari pimpinan atau Kapolsek. Itu Pak Dadang lagi lepas dinas, jadi tidak tahu. Intinya mah Pak Tony itu lagi berusaha ya untuk menangkap ya dan memviralkan lagi nih kasusnya Vina ya guys ya, untuk membantu para 7 pidana itu ya, 7 korban pidana itu ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Paling Pak Prabowo yang bisa menyelesaikan. Ada Bu Widya nih guys. Menyelesaikan kasus Vina, 7 tersangka yang dijadikan rekayasa Rudiana, bulan-bulanan Rudiana agar naik jabatannya. Dikala 2 periode Joko Widodo, itu hanya Prabowo yang bisa membebaskan. Benar, karena saya ini mulai bicara karena menagih janji kalian, termasuk yang namanya admin Gerindra komentar di akun saya sebelumnya. Itu dia komen, tunggu saja Prabowo Gibran dilantik, urusan Rudiana ini selesai. Mana buktinya? Mana buktinya? Cuman satu yang saya ingin tanyakan kepada anda semua di negara Republik Indonesia, apakah yang lebih kuat? Ya, saya tanya, Presiden Republik Indonesia itu di bawah oknum institusi, atau yang lebih kuat lagi, atau institusi kepolisian itu ya di bawah naungan presiden? Saya tanya, masa iya presiden hanya nonton aja dengan kasus ini? Terutama dulu 2 periode Jokowi, kasus yang namanya Rudiana ini, rekayasa Rudiana ini, yang bukan ranah Rudiana menangkap orang ini ya, yang menentukan orang-orang ini, yang memukuli orang-orang ini ya, kok dia lebih kuat ketimbang Jokowi? Saya yang heran, setiap kampanye-kampanye anda, bos-bos anda itu bilang saya ini untuk rakyat, berpihak pada rakyat. Rakyat yang mana? Saya tanya, rakyat yang mana? Hah? Ini udah terbukti 7 tersangka yang tidak bersalah divonis hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Mana pergerakannya? Hah? Ataukah jaksanya dibayar? Ataukah hakimnya dibayar, disogok, disumpal seperti orang-orang yang sebelumnya? Kenapa hakim, jaksa 2016 lalu tidak diseret dipanggil ulang? Sehingga peninjauan ulang kembali tentang kasus masalah 7 tersangka yang direkayasa oleh Rudiana ini masih berkepanjangan sampai saat ini. Kenapa? Tenggelamkan kasus itu kalau saya nggak bunyi, kan? Betul. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari kasusnya Vina guys? Kalian mau di-up lagi nih kasusnya atau gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalian pendapat gak dengan pernyataan dari Bu Widya ini guys? Nah, kalau berurusan dengan ladusing emang agak susah ya. Kalau misalnya pelakunya adalah ladusing ya susah ya gitu ya. Sedangkan kasus Vina itu ya keterlibatan dari si Rudiana and the gang gitu kan, dalam apa ya, menumbalkan rakyat kecil ya susah kalau kita menangkap ya kecuali Presiden Prabowo ya yang turun tangan, dan itu pun ya sangat-sangat minim ya, karena tidak tahu ya apakah bisa apa enggak. Menurut kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.